Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala MI Miftahul Ulum, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Miftahul Ulum, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Miftahul Ulum kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan meskipun suasananya berbeda dengan tahun lalu. Kegiatan Pondok Ramadan pada tahun ini kita sesuaikan dengan protokol pemerintah, di bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Anak-anakku sekalian, pesan saya, mari kita ikuti protokoler pemerintah. Jadi ketika keluar rumah selalu pakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing, kemudian selalu mencuci tangan. Jadi setiap menyentuh benda kita harus selalu mencuci tangan dengan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ketika hal yang saya sampaikan ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Anak-anakku sekalian, hari ini sebenarnya adalah jadwalnya Bu Sugi, Pak Imron, jadwalnya hari Senin. Karena ada sesuatu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka saya minta oper sama Bu Sugi. Walaupun demikian, tentunya tidak mengurangi makna atau substansi tujuan pembelajaran Pondok Ramadan hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Imron akan menyampaikan materi tentang tauhid. Sesuai jadwal yang saya terima, saya disuruh menyampaikan materi tentang tauhid. Tauhid adalah ilmu yang untuk mempelajari tentang keesaan Allah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ulangi lagi, ilmu tauhid itu apa sih? Ilmu tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang berdasarkan Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Ikhlas. Anak-anakku yang kelas 1 tentunya tahu surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang diturunkan di Makkah. Maka surat Al-Ikhlas itu disebut surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas itu surat yang ke-112. Jadi surat Al-Ikhlas itu surat yang ke-112. Dijelaskan di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Allahu somad. Allah tempat untuk meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Lam yalid, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Jadi karena kita ini orang Islam, maka sudah jelas Tuhan kita itu esa, satu, Allah. Allah tidak beranak. Allah tidak beranak. Allah tidak beranak, dan Allah tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Karena Allah tidak beranak, maka Allah tidak punya anak. Karena Allah tidak dilahirkan, maka Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Seperti pelajaran tauhid di Madrasah Diniyah kelas 1. Halillahi abun, apakah Allah itu punya ayah? Jawabnya, la laisa lahu abun. Tidak, Allah tidak punya ayah. Hallahu umun, apakah Allah itu punya ibu? Dijawab, la laisa lahu umun. Tidak, Allah tidak mempunyai ibu. Jadi Allah itu esa. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu. Allah tidak dilahirkan. Karena Allah tidak dilahirkan, maka Allah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dan Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya anak.
baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya, tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang nomor 1 ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Saya terangkan sedikit saja karena ini untuk pemula. Jadi tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Contohnya meyakinkan, sampai punya keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Contohnya pergerakan matahari, bulan, kemudian pergantian siang dan malam, itu semuanya adalah disebut tauhid rububiyah. Keyakinan sampeyan tentang Allah dan segala perbuatan-perbuatannya. Berarti tindakan-tindakan Allah itu namanya tauhid rububiyah. Berarti Allah sampai yakin bahwa yang menjalankan matahari, adanya pergantian siang malam itu adalah atas yang melaksanakan adalah Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah perwujudan tauhid dalam bentuk amal soleh atau ibadah. Yang paling akhir, yang nomor 3, yakni tauhid asma wa sifat. Dan inilah yang akan saya tekankan untuk anak kelas 1 sampai kelas 6, yakni mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Untuk pemula, tadi ilmu tauhid itu nanti ujung-ujungnya adalah kalau kita sudah mengesahkan Allah, maka kita akan mengenal Allah. Untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 MI ini, maka yang saya tekankan adalah tauhid asma wa sifat, mengenal Allah dengan nama-namanya dan juga dengan sifat-sifatnya, seperti materi yang ada pada kitab Aqidatul Awam. Jadi kita itu mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Nanti saya kasih link tentang lahu anak Islami, tentang sifat-sifat wajib Allah. Tugasnya adalah anak kelas 1 nanti menghafalkan cuma 5 saja. Wujud, qidam, baqah, mukhalafatu lil hawadisi, itu dihafalkan sama artinya. Untuk saya ulangi lagi, anak kelas 1 itu cuma menghafalkan 5 saja sama artinya. Kemudian kelas 1, 2, 3 itu menghafalkan 5 sama artinya. Anak kelas 4, 5, 6 itu menghafalkan 20. Jadi anak kelas 4, 5, 6 itu menghafalkan sifat wajib Allah sebanyak 20 beserta artinya. Nanti saya kasih link lagu anak-anak Islami. Dan juga saya kasih link tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi. Saya kira untuk kegiatan Pondok Ramadan pada pagi hari ini saya anggap cukup. Pak Imron mengucapkan banyak terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai ada yang tidak puasa, karena kita tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi terakhir saya ulangi lagi, salam kemanusiaan. Mari kita ikuti protokol pemerintah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan kita ditakdir oleh Allah bisa menjumpai Idul Fitri yang tinggal 4 hari lagi, atau kalau nggak salah hari Minggu kita sudah merayakan hari Idul Fitri bersama-sama. Pesan Pak Imron, selalu jaga jarak, selalu pakai masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan ketika habis memegang sesuatu, agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.